Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh yang hadir pada kesempatan hari ini, kepada seluruh panitia dari Masjid An-Nur, kepada keluarga besar Madumat Waswi dan seluruh keluarga dan seluruh karyawan yang hadir membersamai kita pada kesempatan sore kali ini. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu dan Allah memberikan kepada kita petunjuk. Ilmu itu energi, dan sesungguhnya petunjuk itu kekuatan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak punya ilmu, kita tidak akan punya energi bagaimana kita menjalani dan menghadapi setiap masalah yang kita jumpai di dalam kehidupan. Ilmu kita ngaji bukan karena kita pengangguran. Kita ngaji bukan karena kita sok suci, dan kita ngaji bukan karena kita sok alim. Tapi kita ngaji karena sesungguhnya pengajian itu memberikan kekuatan dan memberikan energi dalam kehidupan kita. Laki-laki yang tidak sibuk dengan ilmu pasti disibukkan dengan logika, ego, dan hobinya. Perempuan itu kalau tidak sibuk dengan ilmu pasti tersibukkan dengan perasaannya. Dan inilah yang menjadikan kita, kenapa kita ngaji? Karena surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan air. Kita tidak akan tahu alasan apa kita bertahan kalau tidak punya ilmu. Saya seorang guru, kalau saya tidak punya ilmu, saya tidak akan tahu alasan apa saya harus bertahan ketika mendapatkan ujian di dalam dakwah. Ilmu adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam Muqaddimah Fathul Bari itu menyampaikan, seluruh nabi, apapun yang diberikan oleh Allah kepada mereka, mereka itu senantiasa qanaah. Tapi para nabi dan para rasul itu tidak qanaah dalam satu perkara. Apa tidak qanaahnya para nabi dan para rasul? Para nabi dan para rasul itu tidak pernah qanaah di dalam masalah ilmu. Makanya doanya Nabi Musa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu. Kata dan diksi yang dipilih oleh Nabi Musa dengan kata zidni menunjukkan seluruh para nabi itu qanaah dengan apapun yang Allah berikan. Ada yang kaya kayak Nabi Sulaiman, ada yang diuji dengan penyakit 18 tahun kayak Nabi Ayub. Tapi mereka memiliki benang merah yang sama. Benang merahnya itu tidak pernah cukup dengan ilmu. Itu pula yang menjadikan kita mendapati Nabi Muhammad SAW. Tidaklah beliau memulai satu hari sebelum matahari menghangatkan bumi, kecuali beliau senantiasa berdoa dengan zikir yang tidak pernah ditinggalkan zikirnya setiap habis sholat subuh. Apa zikirnya Nabi Muhammad yang tidak pernah ditinggalkan oleh beliau habis sholat subuh? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Untuk menunjukkan kepada kita seberapa itulah kehidupan kita dengan ilmu. Kita kalau tidak punya ilmu, kita akan terbentur dengan banyak masalah. Ada suatu penulis buku yang semenjak SMP saya pernah membaca bukunya, namanya Tan Malaka. Tan Malaka pernah menulis terbentur. Artinya ada orang itu harus mengalami banyak benturan baru dia tersandar. Itu gara-gara mereka tidak mau mengambil ilmu. Kehidupan orang yang beriman seharusnya berbeda. Orang beriman itu orang yang mereka itu terbentuk tanpa mengalami benturan, selama dia senantiasa mengambil ilmu menjadi petunjuk di dalam kehidupan. Manusia kadang-kadang mendapatkan berbagai macam tragedi dan persoalan. Bukan Allah yang jahat, tapi kadang-kadang manusia itu mendapatkan banyak masalah pada kehidupan karena dia tidak mau mengambil ilmu yang menjadikan dia terbentur dengan banyak masalah. Inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah supaya kita diberikan ilmu, dan ilmu membebaskan kita dari banyak titik buta yang terkadang tidak bisa kita lihat kecuali dengan ilmu. Bapak, kenapa Messi itu masih membutuhkan pelatih? Semua kejuaraan sudah dimenangkan oleh Messi, triple winner sudah, World Cup sudah. Tapi kenapa Messi ketika bertanding masih membutuhkan pelatih? Simple, karena Messi ketika merumput ada satu blind spot, titik buta dari titik lemahnya Messi yang tidak bisa dilihat oleh Messi dan hanya bisa dilihat oleh pelatihnya. Sebagaimana Cristiano Ronaldo, kenapa Cristiano Ronaldo itu masih membutuhkan pelatih? Pelatihnya itu bisa membaca kelemahan Cristiano Ronaldo ketika sedang merumput, di mana kelemahan itu tidak bisa dilihat oleh Cristiano Ronaldo sendiri. Itulah analogi sederhana. Kita ini hidup
dijadikan oleh Allah banyak blind spotnya, banyak titik lemahnya, dan tidak ada yang bisa melihat titik lemahnya kita, weakness point-nya kita kecuali adalah ilmu. Makanya tidak salah kalau Allah itu memberikan sifat pada ilmu dengan kalimat dan kata nur, pelita. Karena sesungguhnya ilmu itu memberikan pelita supaya kita terhindar dari berbagai macam tragedi dalam kehidupan kita. Semoga kita mendapatkan ilmu. Jangan sampai standar kita itu standar TikTok. Jangan sampai standar kita itu standar Instagram. Jangan sampai YouTube lebih menguasai pikiran kita dan algoritma pikiran kita daripada ilmu. Karena itulah yang terkadang justru merusak pada kehidupan kita. Ibu ngaji. Kalau ibu ngaji, ibu tidak akan tersibukkan dengan perasaan. Bapak ngaji. Kalau kita ngaji, bukan karena kita sok suci. Kalau kita ngaji supaya kita tidak sibuk dengan logika, ego, dan hobi kita di dalam kehidupan. Inilah yang menjadikan kita senantiasa memohon kepada Allah supaya kita diberikan ilmu. Ilmu yang membuat kita bersaudara. Jangan jadikan hadis Bukhari untuk memisahkan antara kita dengan umatnya Nabi yang lain. Jangan jadikan hadis Bukhari untuk memisahkan Nabi dari umatnya. Kita ngaji bukan untuk nyari musuh, kita ngaji supaya kita nyari saudara. Hentikan narasi pertikaian dan permusuhan. Di sana mengatakan Wahabi, di sana mengatakan Ahlul Bid'ah. Sampai kapan narasi ini kita pertahankan? Tidak ada ujungnya dan tidak ada habisnya. Kalau kita ngaji hanya ngotot mencari musuh, maka kita kehilangan hati yang ruhama, hati yang penuh cinta kasih kepada sesama umatnya Nabi Muhammad. Kita ngaji itu supaya hati kita merendah, karena rahmatnya Allah itu sebagaimana air menyapa di tempat yang rendah, supaya kita mudah bersaudara. Kalau ada temanmu yang salah, tunggu, doakan. Bisa jadi besok dia lebih solid daripada dirimu. Kalau ada temanmu yang solid, doakan supaya istiqomah, karena bisa jadi dia bisa tergelincir sebelum kematiannya. Yang solid bisa salah, yang salah bisa solid. Sehingga kita ngajinya itu mempersaudarakan. Tidak ada lagi kata Wahabi, tidak ada lagi kata Ahlul Bid'ah di antara kita. Saya ini kadang-kadang bingung. Saya saja kadang disebut Wahabi, kadang disebut Ahlul Bid'ah. Makanya kadang saya tuh minta ketegasan. Saya ini sebenarnya Wahabi atau Ahlul Bid'ah sih, tapi ternyata yang menuduh saya tidak bisa memberikan ketegasan. Jadi sudah gila masalah-masalah semacam itu. Keturunan Wali Songo, kalau dia beriman, dia saudara kita. Kalaupun belum beriman, dia tetap saudara kita. Keturunan Habadib, kalaupun dia beriman, dia saudara kita. Kalaupun dia tidak beriman, kita doakan semoga satu waktu dia bisa merasakan manisnya keimanan. Jadi kita saudara. Itulah ilmu yang mempersaudarakan. Itulah ilmu yang mempertemukan. Jadikan ilmu sebagaimana air yang mengademkan. Jangan menjadikan ilmu sebagaimana gunting yang mengkoyak-koyak di antara orang yang bersaudara. Semoga kita senantiasa bersaudara di dalam kebaikan dalam setiap ilmu yang kita peroleh dan kita dapatkan. Amin. Insyaallah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur itu bukan anjuran, syukur itu bukan himbauan, syukur itu kewajiban. Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan kewajiban di dalam kehidupan hati kita itu yang paling pokok ada 3. Salah satunya syukur tanpa syarat, sabar tanpa tebih, ridho tanpa batas. Itulah kesyukuran kita. Syukur tidak menjanjikan kuantitas, tetapi syukur pasti memberikan kepada kita kualitas. Bapak kalau punya sawah 1 hektar, kalau bersyukur tidak secara otomatis sawahnya menjadi 2 hektar. Kalau Bapak punya uang 100.000, kalau bersyukur tidak langsung menjadi 1 juta. Tapi syukur itu memberikan kepada kita kualitas dalam kehidupan. Kalau kamu punya sepeda bersyukur, tidak secara otomatis jadi motor. Kalau punya motor kamu bersyukur, tidak secara otomatis itu menjadi mobil. Sepedanya tetap sepeda, motornya tetap motor. Tapi cita rasanya itu berbeda dengan mereka yang tidak bersyukur. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami syukur itu melapangkan. Dan syukur itu memberikan kepada kita banyak kualitas di dalam kehidupan. Mungkin kita ada yang bertanya, apa kualitas kalau saya bersyukur?
Maka Syekh Mutawalli Asy'arawi beliau berkata, kalau kamu betul-betul bersyukur, kualitas itu Allah berikan kepadamu dengan 4 perkara. Apa yang pertama? 1, Pak. Kalau saya bersyukur, Bapak bersyukur, di dalam kehidupan kita, Allah memberikan kepada kita harta yang sifatnya mengawetkan, dan Allah menyelamatkan kita dari harta yang sifatnya merusak. Harta itu ada yang merusak, ada harta itu yang sifatnya mengawetkan. Kalau ada di antara kita mendapatkan uang 100 juta, tapi kebutuhan kita 300 juta, itu merusak. Akhirnya kita cepat pikirannya. Kalau ada di antara kita punya 1 miliar, tapi suami kita berzina, itu merusak. Kalau ada di antara kita punya uang 1 miliar, tapi anaknya tidak dekat dengan bapaknya, dan setiap bapaknya pulang, dia langsung lari ke kamar, dia kunci ke kamarnya, karena benci melihat sang bapak. Itu namanya harta yang merusak. Ya. Ada harta yang kedua, ada harta yang sifatnya itu mengawetkan. Harta yang sifatnya mengawetkan kadang banyak, kadang sedikit. Tapi harta yang mengawetkan itu memberi kebaikan. Kadang-kadang cuma mendapatkan 5 juta, Pak. Tapi ternyata kebutuhannya itu dibuat oleh Allah cuma 3 juta. Akhirnya punya sisa 2 juta. Yang satu nyumbang Masjid An-Nur untuk beli pintu. Yang 1 juta masih bisa dipakai untuk beli coklat dan es ataupun ayam ketika jalan. Itu namanya harta yang mengawetkan. Kadang-kadang cuma dapat 3 juta, tapi anaknya itu sayang dengan bapaknya. Setiap bapaknya pulang bawa motor, baru sampai di gerbang, anaknya terima, Pak, keluar semua. Ada yang mengambil tas, ada yang mengambil kunci motor, ada yang melepaskan sepatunya, ada yang membawa air putihnya. Itu namanya mengawetkan. Mungkin cuma dapat 2 juta, tapi suaminya tidak pernah berzina dan tidak pernah berselingkuh dalam kehidupan rumah tangga. Itu namanya mengawetkan, kata Syekh Mutawalli. Kita kadang-kadang karena terkena paham kapitalisme, kita ini kadang-kadang lebih banyak meminta nominalnya, tetapi lupa meminta maknanya. Padahal Bapak pernah nggak mendapati Nabi berdoa menyebutkan angka? Nggak pernah, Pak. Ya Allah berikan kepadaku 1000 dinar. Nggak pernah. Nabi itu selalu fokus kepada maknanya. Makanya beliau meminta diskon logika. Itulah harta yang sifatnya mengawetkan, Pak. Makanya ketika sudah mengawetkan, maka Allah memberikan kepada kita seluruh kebaikan dalam kehidupan kita. Saya kalau bersyukur, Bapak kalau bersyukur, Allah melindungi kita dari harta yang merusak. Allah memberikan kepada kita harta yang sifatnya mengawetkan. Jangan minta banyaknya saja. Boleh minta banyak, boleh. Tapi mintalah bahwasanya harta yang kita minta kepada Allah itu harta yang mengawetkan kebaikan. Makanya maaf, 500 juta yang merusak itu lebih parah daripada 1 miliar yang mengawetkan. Semoga kita dapat 1 miliar yang mengawetkan daripada dapat 500 juta yang merusak. Aminnya itu datang dari hati. Yang kedua, apa yang Allah berikan kualitas kita kalau kita betul-betul bersyukur, Pak. Yang kedua, Pak, kalau kita betul-betul bersyukur kepada Allah, Allah jadikan pikiran kita itu nggak muter-muter, Pak. Dan tidak dijadikan pikiran kita itu dimurkai sama Allah. Bapak tahu, Ibu mengerti pikiran apa yang dimurkai oleh Allah? Yang berpikir mesum, Ustaz, iya. Tapi bukan itu yang paling dimurkai oleh Allah. Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan, pikiran yang paling dimurkai oleh Allah itu apa? Ngitung duit tidak ada habisnya. Dan ketika bekerja, hanya untuk menggenapkan yang gaji. Dari 500, kapan 1 miliar? Dari 1 miliar, kapan 1,5 miliar? Dari 1,5 miliar, kapan 3 miliar? Tidak selesai, Pak. Sehingga zikirnya kepada rekening lebih banyak daripada zikirnya kepada pemberi rekening. Zikirnya kepada saldo lebih banyak daripada zikirnya kepada pemberi saldo. Dan itu Allah sampaikan di dalam surat Al-Humazah ayat yang kedua. Alladzi jama'a lau wa'adatah, dikumpulin, dihitung, dikumpulin, dihitung, Pak. Terus tidak ada habisnya itu, Mbak, gitu.
Orang yang bersyukur dijadikan istirahat pikirannya. Dia ngitung, tapi tidak terlalu sering, Pak. Bukan berarti tidak boleh ngitung. Silakan ngitung, tapi jangan terlalu sering. Makanya orang itu biasa saja sama hartanya. Kapan kalau Allah menghendaki? Kamu tidak ngitung, kita tidak ngitung, Pak. Ngitung sesekali aja. Ini bukan berarti nanti Bapak tidak boleh ngitung. Kalau misalkan transaksi di pasar, ini Pak kembaliannya Pak, susuknya dihitung. Maaf, saya tidak mau ngitung-ngitung, jangan hitung. Benar itu juga. Tapi dijadikan akhirnya kita itu tidak hitung-hitung terus, Pak. Karena ada tipe manusia, kalau Allah sampai mengatakan alladzi jama'a malahu wa'adada, berarti ada orang yang kebiasaannya apa? Ngumpulin itu untuk dihitung, Pak. Jadi jama'a malahu wa'adada, dia ngumpulin hanya untuk dihitung. Alladzi jama'a malahu wa'adada itu hal, Pak. Keadaan manusia sebagian ada yang itu. Jadi nyari harta bukan untuk siapa yang saya beri manfaat, enggak. Saya nyari harta untuk saya hitung. Nah, itu capek, langsung aja. Yang ketiga, kalau kita betul-betul bersyukur, kualitas apa yang Allah berikan di dalam perjalanan hidup kita. Kalau kita betul-betul bersyukur, yang ketiga, Allah berikan kepada kita kebersahajaan ketika nyari rezeki. Bersahaja nyari rezeki itu seperti apa, Ustaz? Persis sebagaimana burung, Pak. Taqdu himasan wa taruhu pitonan. Perginya pagi dalam kondisi kosong, pulangnya sore dalam kondisi penuh. Takarannya berapa jam? 10 sampai 12 jam. Mana ada itu burung pergi pagi pulang tengah malam? Burung apa itu? Burung hantu. Nah, takarannya 10 jam, Pak. Sehingga ketika dia bekerja, dia tidak berpangku tangan, dia tidak menjadi beban bagi orang. Dia tetap bekerja, Pak. Ketika dia bekerja, dia tetap bersahaja. Ada takaran. Tetap ada tugas dia sama anak. Tugas kita ini laki-laki, Pak. Tempelkan kelingking kaki anak kita dengan kelingking kaki kita, Pak. Ketika di masjid, itu tugas kita. Gendong anak kita untuk sholat. Ngobrol dengan istri ketika habis isya, mikirin Palestina supaya kapan bebas Palestina. Orang itu kalau dia bersyukur, Allah jadikan fokusnya itu tidak duit terus. Dan ketika dia kerja, dia jadikan kerjanya itu tidak terlalu lama, tapi sudah mendapatkan rezeki yang cukup, sehingga dia diajak ngomong Palestina, diajak ngomong Masjid Al-Nur, ayo. Jangan sampai ketika ada orang itu kerja dari pagi sampai malam, itu pun sudah habis, Pak. Ketika diajak ngomong Masjid Al-Nur, dan pusing deh. Jangan. Yang keempat, apa kualitas Allah berikan kepada kita kalau betul-betul kita bersyukur? Yang keempat, kalau betul-betul kita bersyukur kepada Allah, kata Syekh Muhammad Al-Syatawi, Allah memberikan kepada kita kecukupan, dan kecukupan itu miliknya Allah, Pak. Yang kaya belum tentu cukup, yang miskin belum tentu kurang. Saya beberapa hari yang lalu, 5 hari yang lalu, mendapati di YouTube, Pak, ada wisatawan dari Australia datang ke Jawa Timur, nanya sama bapak-bapak di kampung, gajinya berapa, Pak? Nggak sampai UMR, nggak sampai 3 juta atau 4 juta, saya lupa. Anaknya berapa? Anaknya 5. Uang 3 juta atau 4 juta itu dipuruskan ke dolar. Dan dia ngomong, ini untuk anak 5, iya, cukup. Yang ditanya beliau, coba yang ditanya saya, anaknya 8, apa enggak lebih pusing lagi? Anaknya 5, iya, cukup. Kenapa dia kebingungan? Karena dia tidak mengenal konsep keberkahan. Teori makro dan teori mikro dalam ekonomi membahas semua materi dan teori, tapi tidak pernah membahas keberkahan dan kecukupan. Makanya kata Syekh Muhammad Al-Syatawi, yang keempat itu apa? Tidak ada cukupan, Pak. Kalau sudah cukup, jadinya kita kehidupannya itu nikmat. Yang namanya cukup, Pak. Dan yang mencukupkan Allah, Pak. Bapak pernah nggak dulu jadi anak atau Bapak punya anak? Anak Bapak itu jarang minta sama Bapak. Itu yang menggerakkan hatinya Allah. Nah, minta apa? Enggak. Bapak jualin sawah ya, tidak usah.
mintanya jarang. Akhirnya rezeki kita sebagai bapaknya cukup. Ada seorang bapak kadang-kadang melihat itu handphone anaknya, karetnya sudah 5, Pak. Bapaknya ngomong itu loh, handphonenya diganti, karetnya sudah 5. Kalau nasi goreng pedes banget itu, ganti. Lalu anaknya ngomong, bukan usah Pak, ini masih bisa kepakai untuk WhatsApp dan masih bisa kepakai untuk telepon. Mana dapetin anak kayak itu kecukupan Pak. Itu kayak Allah. Makanya Imam Syafi'i ketika beliau menerangkan surat Al-Qalaq, beliau mengatakan kecukupan itu miliknya Allah. Dan itulah yang menjadikan kita kalau sudah cukup gampang bahagia Pak. Kalau kita sudah merasa cukup itu kan gampang bahagia. Kenapa anak kecil gampang bahagia? Anak merasa cukup Pak. Main, beli cilok, beli es coklat, senang. Bapaknya sehat, ibunya senang deh. Dia nggak pernah terpikir sertifikat, BPKB, lah bagian. Makanya gampang bahagia. Makanya nggak ada anak kecil di kamar, nantiin lampu, sedih. Kenapa nak? Mikirin beban hidup nih. Kenapa anak kita mudah untuk bersyukur? Anak kita itu gampang untuk bahagia karena gampang untuk merasa cukup. Dan kecukupan itu miliknya Allah SWT. Bukan. Kalimatnya Ustadz itu bertuah. Estahnya mana? Biasanya kalau di tempat lain ada martabaknya. Saya kan merasa cukup, insya Allah. Kalau bisa mati namanya. Masya. Jangan diulang lagi ya kesalahan kayak gini ya. Nggak usah Anda. Jadi akhirnya yang keempat apa? Merasa cukup. Nah itulah yang kita kejar dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadikan kita bersyukur. Maaf ya Pak. Kenapa dalam mukadimah ilmu selalu mengajak kita bersyukur? Seharusnya syukur itu bukan hanya lip service. Ayo kita bersyukur. Nah, alhamdulillah. Tidak gitu. Makanya Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan inna fil jannati lamanzilatun la yanaluha illa bisabri indal bala wa bisyukri indal rahab. Makanya sampai Imam Ibnu Qayyim itu berkata di surga itu ada tingkatan-tingkatan yang mana tingkatan surga itu tidak bisa didapatkan kecuali syukur ketika lapang, sabar ketika kita mendapatkan musibah, dan ridho dalam setiap ketetapan takdir. Syukur itu dimaknai dan bukan hanya didengarkan, dan syukur itu diikhtiarkan sesuai dengan kemampuan kita. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Marilah kita bersyukur. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, semua jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kita di dalam materi hari ini, materinya sederhana saja, tapi semoga bisa memberi nasihat untuk kami secara khusus dan untuk kita sebagai sesama umatnya Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu, apa perkara yang paling indah di dalam kehidupan bagi orang yang beriman? Maka kalau ibu dan bapak mengatakan rumah yang indah, maka jawabannya salah. Kalau kita mengatakan mobil yang bagus, maka jawabannya salah. Orang mukmin itu selalu senantiasa sepakat kalau kita membaca kitab para ulama. Tidak ada perkara yang paling indah pada kehidupan kita sebagai orang yang beriman kecuali adalah supaya kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah, di atas akidah yang salimah, di atas sunnah nabawiyah. Maka ketika kita sepakat bahwasanya kematian yang paling indah itu kematian husnul khatimah, maka kita juga harus sadar bahwasanya kematian husnul khatimah itu kematian yang tidak bisa direkayasa dan diatur oleh kemauan kita,
Tapi sesungguhnya kematian husnul khatimah itu pemberian, mauhibah, itu pemberian dan bagian dari Allah kepada hamba yang berkehendak. Ada satu riwayat dalam riwayat Imam Hakim yang disetujui oleh Imam Ad-Dhahabi, bahwa harus paham yang ada hadis. Kalau ada hadis yang diriwayatkan Imam Hakim disetujui Imam Ad-Dhahabi, maka hadisnya sahih. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi, innallaha idza ahabba 'abdan asalahu. Qalu wa ma asalahu ya Rasulullah? Qala yuwaffiqu lahu amalan salihan idza baina yaday ajalihi hatta yardu anhu jiratuhu wa man hawlahu. Rasulullah itu bersabda, Allah itu kalau cinta, Allah itu kalau tresno, Allah itu kalau ridho kepada manusia, maka Allah akan memberikan kepada manusia yang Allah cintai itu pemanis. Hanya kepada orang yang Allah cintai. Jadi Allah itu kalau cinta kepada kita, Pak, Allah akan memberikan pemanis. Makanya kata kerjanya as-salahu. As-salahu itu sesuatu yang manis kayak madu. Ketika Nabi mengatakan itu, seketika para sahabat itu bertanya, karena para sahabat itu tidak tahu apa pemanis yang diberikan. Maka mereka berkata, wa ma as-salahu ya Rasulullah. Apanya dapat, Pak, Masya Allah. Masya Allah, padahal saya jadi bercanda tuh, ternyata apa-apa. Itu saya jadi gak enak kalau kayak gini. Terima kasih Bapak. Kalau tadi saya itu bercanda, hanya mencairkan suasana, Insya Allah. Tapi martabatnya sih serius saya. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau keluar lagi nggak? Daripada saya kepada situ. Monggo Ustaz, atau mau jeruk atau lain? Sampai mana? Manis ya, pas. Maka para sahabat saat itu langsung mengatakan, wa masalahu ya Rasulullah. Apa itu artinya pemanis yang Allah anugerahkan kepada hamba yang Allah cintai dan Allah ridhoi? Maka Nabi seketika langsung menjawab bahwasanya artinya pemanis itu adalah ketika orang itu akan mendekati kematiannya, kalau orang ini dicintai oleh Allah, maka sebelum dia menginjak garis kematiannya, Allah akan sibukkan dia melakukan ketaatan. Sehingga ketika dia sudah sibuk dengan ketaatan, pada saat itulah malaikat maut mencabut nyawanya ketika dia sedang sibuk melakukan ketaatan, sehingga meninggal dunia dalam kondisi melakukan ketaatan. Sampai keluarganya, tetangganya, dan seluruh sahabat-sahabatnya mengenang manis bagaimana dia ketika menutup mata pada akhir kehidupannya. Dan itulah yang dimaksudkan dengan pemanis. Inilah yang menjadikan kita paham, Pak. Tidak ada perkara paling besar pada kehidupan kita, siapapun, mau guru ataupun tidak guru, kecuali adalah kematian husnul khatimah. Dan itu betul-betul merupakan hadiah dari Allah kepada hamba yang Allah kehendaki. Makanya saya pernah mendapatkan kisah yang menggetarkan, Pak. Ada dua, Pak, dan dua-duanya tentang berkaitan umrah, supaya kita paham betapa indahnya kenikmatan mati yang semacam ini. Yang pertama, yaitu ketika saya pernah mendapati salah satu di antara jamaah umrah saya mengikuti umrah kita, dan kita sedang melakukan manasik. Dan beliau cerita dalam kondisi air mata. Dalam kondisi dia berlinang air mata, dia berkata, bapak saya meninggal dunia Ustaz kemarin di Masjid Nabawi. Dan tolong nanti ketika kita sudah di Madinah, saya mau ditemani Ustaz untuk ziarah ke kuburan Baqi. Saya kaget, Pak. Saya tanya, kapan meninggalnya? Kemarin Ustaz. Loh, kenapa kok umrahnya tidak sama ibu? Itu masalah. Ternyata beliau itu sudah merencanakan umrah sama putrinya. Dan putrinya mendaftarkan umrahnya bersama dengan kita. Tiba-tiba beberapa pekan sebelum keberangkatan, tiba-tiba sang bapak ngotot meminta kebenaran dan mengatakan sama putrinya, nak, boleh nggak kalau umrahnya kita bisa, supaya nanti kita ketemu di Masjid Nabawi saja.
Saya ingin umrah bersama dengan adik saya. Saya ingin umrah bersama pamanmu. Dan nanti kita ketemunya di Madinah. Saat itu anaknya mengatakan, Pak, mau umrahnya beda. Namanya anak ingin umrah sama bapak. Bapaknya mengkondisikan, lu kan nanti di sana ketemu. Insya Allah kita ketemu. Biarkan bapak umrah dulu. Masanya 1 hari itu beda. Kalau itu ingin banget untuk cepat melakukan perjalanan umrah. Dan izinkan bapak perginya sama pamanmu dan nanti kita ketemu di sana insya Allah. Bapak tahu ya, akhirnya anaknya mengikhlaskan. Didaftarkanlah itu bapaknya berbeda travel dengan travel anaknya. Dan berangkat. Dan ketika beliau berangkat, ternyata sebelum anaknya berangkat, ternyata beliau meninggal dunia. Sholat subuh dalam kondisi sehat. Pergi dari hotel. Lalu bertiket ketika habis sholat subuh dalam kondisi duduk di Masjid Nabawi. Dan tidak ada yang menyangka beliau itu kalau berpikir sampai akhirnya ketika matahari sudah tinggi, ada teman dari satu kamarnya yang akhirnya mencoba untuk mengajak beliau ke hutan. Dan ketika di hotel, ambul jatuh. Meninggal dunia di Masjid Nabawi. Meninggal dunia di Masjid Nabawi. Mas, ambul seperti disitulah akhirnya kita paham kenapa beliau tiba-tiba motor untuk pindah travel. Karena kalau beliau pada saat itu travel, kalau beliau pada saat itu perginya bersama dengan anaknya, maka pada saat itu beliau belum pergi ke Madinah. Karena jarak keberangkatan itu sekitar 2 hari. Perbedaannya dengan keberangkatan beliau bersama dengan adiknya atau paman dari putrinya itu. Maka akhirnya ketika saya menambahkan kisah itu tergetar saya. Dan akhirnya saya paham, siapa yang menggerakkan hatinya untuk meminta umrohnya itu tidak bareng sama anak. Padahal kita sepakat, ini kan semuanya bapak. Yang namanya bapak itu pasti ingin umroh itu sama anak. Ya atau tidak? Ya. Tapi Allah menggerakkan hatinya. Dan akhirnya dia umroh sama adiknya sendiri. Dan mengatakan sama putrinya bahwasanya nanti ketika kamu di sana, ternyata Allah sedang merencanakan sesuatu yang besar, Pak. Dan apa yang besar itu? Allah yang mengatur matinya dia di Masjid Nabawi. Allah atur perjalanannya, Allah atur bagaimana kejadiannya, sampai akhirnya dia berangkat lebih dulu daripada keberangkatan bersama putrinya. Kalau dia jadi berangkat bersama putrinya, maka pada hari kematiannya mungkin dia belum sempat pergi ke Masjid Nabawi ketika kita masih di Soekarno-Hatta. Itulah yang menjadikan kita paham kematian husnul khotimah itu Allah yang ngatur. Kalau sebelumnya dia jalan, dibuat duduk untuk membaca Al-Quran. Pada saat membaca Al-Quran dia wafat. Kalau sebelumnya dia di jalan, dijadikan dia cepat sampai di masjid supaya dia cepat ketika nyampe di masjid dia meninggal di masjid. Siapa yang mengatur kematian seindah ini? Tidak ada yang mengaturnya kecuali adalah Allah. Dan ini merupakan pemberian dari Allah. Saya pun pernah sama Pak, mendapati kisah ini semacam ini sekitar 11 tahun yang lalu. Saya pernah melakukan perjalanan umroh Pak. Ada seorang bapak-bapak yang saya tidak terlalu kenal. Karena beliau merupakan bapak dari orang tua yang menjadi penuntut ilmu dan jamaah saya. Kami di Madinah melakukan aktivitas biasa. Dan tidak ada yang sakit Pak. Sampai akhirnya perjalanan dari Madinah ke Mekah pada saat itu umrohnya saya tepatin pada hari Kamis. Supaya kita mendapatkan keutamaan hari Jumat, Pak. Ketika kita sampai di kota Mekah, maka pada saat itu biasa, Pak. Kami pada saat sebelum tawaf, maka kami kumpul dulu di restoran, di hotel, makan dulu, lalu nanti persiapan tawafnya bareng-bareng biasanya selesai pertengahan malam. Maka ketika saya lagi makan, saya ingat ada bapak-bapak dari Jawa Barat, Pak, dari Tasik. Datang kepada saya dengan wajah yang polos dan berkata, Ustaz, iya Pak, kalau saya tidur selentang, batal atau tidak batal ngomongnya? Oh enggak Pak, kalau Bapak tidur enggak apa-apa. Ya sudah, saya minta izin tidur boleh enggak Ustaz? Boleh Pak, tapi tolong nanti ketika sudah mau berangkat masuk tawaf dibangunkan ya Ustaz. Iya Pak, jangan ditinggal ya Ustaz. Iya. Sudah, saya tidak berprasangka apapun.
Akhirnya beliau naik lift diantar sama anaknya ke atas. Saya makan bersama dengan para jamaah yang saat itu banyak bertanya tentang bikin umroh. Maka ketika saya lagi makan 10-15 menit, tiba-tiba ada anaknya itu turun dalam kondisi kaget, dalam kondisi tergopok-gopok, dan dia berkata kepada saya, kelihatannya bapak meninggal dunia, Ustaz. Nah, saya itu kan kaget. Seketika saya mengatakan, sampai begitu kagetnya saya lupa untuk mengucapkan kalimat istirja. Saya tidak mengucapkan innalillahi, tetapi saya mengatakan mosok. Ya, karena baru 15 menit saya menjumpai beliau. Akhirnya saya ke atas dalam kondisi bingung. Pertama, saya belum pernah menjumpai ada jamaah yang meninggal. Dalam kondisi juga bingung kalau itu betul-betul terjadi. Dan qadarullah di rombongan kita ada seorang dokter. Menyusul 10 menit setelahnya, dan ketika memastikan semuanya, ternyata beliau apa itu dunia. Meninggalnya apa? Hari Jumat. Dalam kondisi masih memakai pakaian ihram, yang mana beliau belum tahallul. Konsekuensinya ketika nanti dikuburkan tidak boleh ditutup kepalanya, Pak. Dibungkus dengan pakaian ihramnya, tetapi kepalanya dibiarkan. Kenapa? Karena Allah memuliakannya. Nanti ketika dibangkitkan dari kubur, orang yang dibangkitkan dari kubur itu macam-macam berbeda-beda. Ada yang dibangkitkan buta, ada yang dibangkitkan kepalanya terbalik, ada pula yang dibangkitkan dalam kondisi mengucapkan talbiyah, labbaika Allahumma labbaik. Siapa yang dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah ketika nanti dikumpulkan kepada masyar? Orang yang meninggal ketika umroh dan haji dan belum sempat untuk tahallul. Dan akhirnya Pak, ketika pada saat itu akhirnya mau dikuburkan, diurus, saya pertama kali ngurusin jenazah meninggal dunia di tanah Mekah, bingung dengan regulasinya. Akhirnya sholat subuh kita pinginkan supaya disolati, qadarullah sudah telat pengurusannya. Akhirnya apa Pak? Disolatkannya hari sholat Jumat. Dan Bapak tahu kan ketika di Masjidil Haram kalau hari Jumat sampai jamaah penuh dari seluruh Mekah datang, Pak. Dan beliau disolatkan hari sholat Jumat. Itulah yang ingin saya sampaikan kepada kita, bahwasanya ternyata dicintai oleh Allah itu merupakan satu perkara yang paling besar. Makanya tidak ada orang kalau sudah meninggal dunia ketika dalam kondisi husnul khotimah, kecuali itu anugerah terbesar dalam kehidupan. Makanya sampai Nabi mengatakan kepada kita, la tusaddiqu wa la tukadzibu hatta tara kaifa yuhtamu lahu fi mama. Makanya sampai Nabi mengatakan kepada kita, jangan kamu gandrungi seseorang dan jangan kamu benci seseorang sampai kamu melihat bagaimana dia dimatikan oleh Allah. Kenapa? Kematian seseorang itu menunjukkan bagaimana Allah memberikan testimoni kepada orang itu ketika dimatikan. Bapak tidak suka sama orang, setidak-tidak sukanya Bapak sama seseorang, tapi orang itu mati husnul khatimah, jadi dia mulia di sisi Allah. Dan itu memberi arti kepada kita. Ketika kita paham kematian husnul khatimah itu merupakan tanda Allah mencintai kita, dan itu merupakan sebuah pertolongan Allah yang besar, kita juga harus ingat cinta kita dan bagaimana kehidupan kita untuk mendapatkan cintanya Allah supaya kita dipantaskan mati husnul khatimah itu juga kita harus mengerti. Jangan sampai kita mengharapkan kematian husnul khatimah tapi kita lupa bahwasanya kematian husnul khatimah itu hanya bisa didapatkan sama orang yang dicintai oleh Allah. Dan kita juga harus paham Pak, di dalam hidup kita ketika kita beribadah kepada Allah dan ketika kita ingin mendapatkan cintanya Allah, kita harus ingat, kalau kita berjuang untuk mendapatkan cintanya Allah, maka kita harus paham kaedahnya. Love language atau bahasa cintanya Allah kepada kita, kepada seorang hamba. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, supaya kita memantaskan diri kita mendapatkan husnul khatimah, kita harus paham cinta kita kepada Allah itu pasti diuji oleh Allah di dalam perjalanan hidup. Kadang manusia ingin mendapatkan kematian husnul khatimah, tetapi ternyata dia tidak siap untuk merasakan ujian. Padahal ujian itu merupakan bagian dari ujian ketika kita ingin mendapatkan cintanya Allah. Makanya maaf, kehidupan orang ketika ingin mati husnul khatimah untuk mendapatkan ridho, dia pasti akan melewati berbagai macam ujian. Karena sesungguhnya di dalam kehidupan kita,
Rasulullah itu sudah bersabda, Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah ketika mencintai seorang hamba, sebelum hamba itu mendapatkan kematian husnul khatimah, Allah itu pasti menguji mereka. Dan ujian itu merupakan bahasa cinta Allah kepada kita. Karena hidup itu tidak sebagaimana yang kita bayangkan. Sebagaimana ketika kita mencintai istri kita, ada konsekuensi yang harus kita bayarkan. Dan sebagaimana cinta kita kepada anak, ada konsekuensi yang harus kita hadapi. Sama. Ketika kita hidup dan kita ini cinta sama Allah, orang yang telah menetapkan bahwasanya Allah itu puncak cintanya supaya mendapatkan kematian husnul khatimah, maka dia harus paham satu pesan yang sangat jelas dari Nabi. Setiap keinginanmu mendapatkan cintanya Allah itu harus siap untuk mendapatkan ujian di dalam kehidupan. Inilah perkara yang menjadikan kita pada kesempatan ini, kita itu ingin sekali untuk membahas bagaimana kalau tiba-tiba kehidupan kita ketika kita cinta kepada Allah, tiba-tiba datang ujian di dalam kehidupan kita. Hidup itu tidak hanya bicara tentang kemudahan, hidup itu tidak hanya bicara tentang kegembiraan, hidup itu tidak hanya bicara tentang kesehatan, hidup itu tidak hanya bicara tentang pertemuan. Hidup itu juga berbicara tentang kesulitan, hidup itu juga bicara tentang kesedihan, hidup itu bicara tentang perpisahan, dan hidup itu berbicara tentang rasa sakit, Pak. Karena warna kehidupan kita itu apa? Samanya tuntas ciri alal mar'i iman fala buddha lil mar'i ayuladia samanya. Hidup itu pasti ada 8 warnanya, dan kita pasti menjumpai setiap 8 warna pada kehidupan. Ijtima'un wa furqatun. Ada pertemuan, ada perpisahan. Yusrun wa usrun, ada kemudahan, ada kesulitan. Sehatun wa suqmun, ada kesehatan, ada namanya rasa sakit. Ada sururun wa husnun, ada kegembiraan, ada kesedihan. Makanya ketika kita menjadi seorang mukmin, orang mukmin itu tidak dilatih hanya untuk senang. Kalau kapitalisme dan materialisme hanya ngajarin kita, Pak, supaya kita itu senang untuk mengintertain diri kita, itu kapitalisme, Pak. Kapitalisme itu selalu bicara tentang entertain, hiburan terus. Itulah orang-orang kapitalisme. Tapi kita sebagai orang beriman, kita itu diajari oleh Allah bahwasanya kehidupan kita, kalau kita menetapkan Allah itu merupakan puncak tertinggi dalam kehidupan kita, untuk kita cintai Allah, maka sesungguhnya Allah itu mendidik kita dengan 4 perkara, walaupun nafsu kita itu tidak suka dengan 4 perkara ini. Apa itu? Ada kesedihan, ada perpisahan, ada pula yang dinamakan rasa sakit, dan pasti ada yang dinamakan kesulitan. Dan kita tidak bisa mengatur kehidupan kita. Makanya maaf, kalau kita sedang tertawa, insya Allah kita bisa memanai tertawanya kita. Tapi kalau kita sedang mendapatkan ujian, apa yang harus kita lakukan kalau tiba-tiba takdir ujian itu betul-betul menimpa kehidupan kita? Terutama hari ini ketika kondisi tidak menentu, Pak. Maka yang kita persiapkan untuk kita, istri kita, dan anak-anak kita itu mempersiapkan bagaimana dia bisa melewati setiap ujian ketika itu menjadi salah satu love language-nya Allah dalam kehidupan setiap hambanya. Allah itu berkehendak, walaupun kita punya keinginan, tapi yang punya kehendak itu hanya Allah. Maka inilah yang menjadikan akhirnya saya mencoba untuk menguraikan apa yang disampaikan dan dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Ada banyak sekali perkara yang harus kita persiapkan kalau tiba-tiba ujian kita itu datang kepada kita. Di balik kita sholat, tiba-tiba ujian datang. Di balik ketika kita sudah mulai ingin kembali ke masjid, tiba-tiba ujian itu datang. Dan tiba-tiba kita mulai sholat malam, padahal selama ini tidak pernah sholat malam. Kita harus mempersiapkan kondisi-kondisi yang tidak terduga ketika Allah nanti menguji kita dengan banyak musibah di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan itulah yang kita persiapkan. Kita bukan mempersiapkan musim semi yang terkadang membuat kita tertawa, tapi kita juga harus mempersiapkan musim gugur yang terkadang kita melewati banyak kesedihan. Sedih itu pasti, Pak. Karena kehidupan itu ada 4 warna yang tidak kita sukai. Kita pasti akan berpisah, kita pasti melewati masa sulit, kita pasti melewati kesedihan, dan pasti kita akan merasakan sakit di dalam perjalanan hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Kalau tiba-tiba gelombang cintanya kita dibalik sujud-sujud kita yang panjang kepada Allah,
justru mengundang kesulitan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Maka sesungguhnya Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ada banyak poin yang sama-sama kita pelajari. Kita mengkaji ini bukan berarti kita mengharapkan ujian itu datang. Kita mengkaji ini supaya kita tahu apa yang perlu kita hadapi ketika tiba-tiba musim hujan itu datang dan badai itu menerpa pada kehidupan kita dan merupakan kita. Kata beliau yang pertama, apapun yang terjadi pada kehidupan kita, riba. Tidak ada takdir yang salah. Yang salah itu cara kita membaca takdir. Kalau ada di antara kita, Pak, lalu tiba-tiba mendapatkan takdir yang tidak berpihak kepada kita, ketika anginnya tidak bertiup dengan kehendak kita, Pak, maaf, bukan takdirnya yang salah, cara kita membaca takdir yang salah. Kalau ada yang mengatakan, ya Rob, ini takdirnya kok begini kepada saya. Kalau kita sudah menyalahkan Allah, terus siapa yang benar kalau Allah sudah kita salahkan? Allah itu tidak pernah ditanya kenapa, Pak. Kita yang ditanya oleh Allah kenapa. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak pernah ditanya kenapa. Kita yang ditanya sama Allah. Kita ini pakatnya apa nanya-nanya sama Allah, Pak? Bapak mau nggak kalau ada, Bapak misalkan kita jadi OB, Pak, lalu kita punya owner satu perusahaan, omsetnya itu triliunan. Bisa nggak kita nanya-nanya macam-macam? Pak, kenapa? Kok pabriknya di sini, kok nggak di sono? Kita nggak mungkin nanya, Pak. Ini kejadian, Pak. Saya pernah kejadian. Saya itu pernah diundang salah satu miliarder di Jakarta, Pak. Miliarder ini, timnya ngontak kita. Ustadz, ini miliarder apa? Bapak kita itu pengen mendapatkan tausiah dari Ustadz dalam buka puasanya. Kalau waktunya bisa, insya Allah. Akhirnya bisa waktunya, Pak. Dipesenin apa, Pak? Tolong Ustadz jam 5, jangan telat. Dia nggak tahu track record saya ini jarang telat. Ya, saya bilang gitu karena tim saya datang, Pak, jam 5. Saya nggak usah cerita miliarder ini namanya siapa, mungkin bagian tahu. Jam 5 datang, Pak. Beliaunya belum datang. Jam 5.10 nggak datang. Jam 5:15 belum datang. Jam 5:20 belum datang, Pak. Padahal maghribnya jam berapa? Jam 5:46, Pak. Itu acara buka puasa. Saya sudah melihatin jam 5:30 ntar lagi. Lalu IO-nya Pak bisikin saya, Ustadz, iya, maaf ya kajiannya belum bisa mulai. Iya, nggak apa-apa. Ownernya pingin mendengar dari awal sampai akhir, Ustadz. Jadi disuruh nunggu, ya. Bapak tahu datangnya jam berapa? 5:30 belum. 5:30 lebih 5 baru datang. Coba, itu waktu saya ngisi tinggal berapa menit, Pak? 11 menit. Misi apa 11 menit? Tapi yang unik adalah ketika beliau datang, tidak ada satupun yang nanya, Pak, kenapa telat, Pak? Nggak ada yang nanya, Pak. Saya buru-buru, Pak, nanya, Pak. Saya salaman gitu, saya cuma nanya, macet ya, Pak? Iya, Ustaz, gitu. Tapi saya nggak nanya, kenapa sih nggak persiapan sebelumnya, Pak? Enggak, Pak. Nggak gendang. Saya ingin menggunakan sebuah kias, Pak. Lu kita sama atasan aja nggak nanya-nanya. Lu kok sama Allah nanya-nanya? Kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Oh, Allah yang kita sembah dan Allah Maha Berkuasa, fa'alul lima yurid. Allah punya kemauan, tapi kamu punya keinginan kamu itu di bawah kehendaknya Allah. Makanya yang kita harus paham, kalau tiba-tiba kita di balik sujud kita, dikit kita pagi, sudah gelimplang untuk Masjid An-Nur, kok tiba-tiba dapat kesulitan, pertama kali yang harus kita kondisikan itu apa? Ridho. Karena takdir Allah itu tidak pernah salah. Makanya saya itu, Bapak dan Ibu, maaf ya, saya cerita ibu saya. Saya ini punya seorang ibu dan bapak yang menurut saya luar biasa, dan maaf saya cerita, bukan apa-apa, karena mereka pun sudah meninggal dunia. Saya tuh punya 2 kakak cerebral palsy. Cerebral palsy itu, Pak, anak berkebutuhan khusus, Pak. Kayak Down syndrome, cuma kalau cerebral palsy itu wajahnya itu wajah biasa, Pak. Kalau Down syndrome itu kan wajah identik. Kakak saya itu kalau jalan itu pelan-pelan, Pak. Nggak bisa cepat. Pancingnya baju nggak bisa, Pak. Makan itu harus disuapin supaya nggak kecacat kemana-mana. Mandi harus dimandiin, kalau enggak ya kencingnya kemana-mana. Sampai sekarang, kelahiran 67, sekarang umurnya 57.
Kakak saya perempuan sama, Pak. Kakak saya perempuan kelahiran 71. Sama persis. Beliau sudah meninggal ketika COVID. Meninggal ketika COVID 3 tahun yang lalu. Saya ini dulu sebelum masuk pondok, Pak. Saya anak SMP biasa. Kalau kami pergi jalan sama ibu dan bapak, bapak ibu tahu nggak apa yang saya katakan sama ibu dan bapak? Saya nawar, Pak, Bu Mas Yusar sama Mbak Risma nggak usah dituruni, nggak usah dituruni. Kenapa saya selalu malu untuk bisa untuk apabila kedua kakak saya turun dari mobil untuk makan? Karena kita hidup di satu masyarakat, kalau ada sesuatu yang ganjil dikit, kan dilihatin itu dari atas sampai akhir, sampai bawah. Karena saya masih kecil, Pak. Belum paham, saya tuh selalu malu, Pak. Dan selalu saya ngomong, sudah, nggak usah turun, biar saya saja yang nanti bawa makanannya ke mobil. Supaya kita bisa makannya tenang tanpa dilihatin orang. Apa kata ibu saya? Saya tuh berusaha. Saya itu usap kepala saya. Ibu saya itu bilang, nah nanti kalau kamu mabuk, kamu ngambilnya di pojok sono. Gak apa-apa kok, biar ibu sama bapak yang nonton Mas Yusar dan Mbak Risma. Gak apa-apa. Gak tega ibu nak makan dalam kondisi kakakmu itu ada di mobil. Ibu gak tega. Terus saya bilang, saya pernah ngomong gini, kan cacat Bu. Gak ada yang cacat nak. Kalau kamu mengatakan Mas Yusar dan Mbak Risma itu cacat, terus Allah kamu katain apa? Kalau Allah kamu sudah katakan makhluknya cacat. Yang cacat itu cara kita melihat Mas Yusar dan Mbak Risma. Maka beliau lalu bilang kepada saya, hari ini kita jadi tongkat untuk kedua kakak, untuk kedua anak kita, dan kamu tongkat untuk kedua kakakmu. Satu hari nanti mereka akan jadi tongkat buat kita ketika nanti kita jalan di akhirat. Hidup itu pilihan lah. Hari ini kita jadi tongkat bagi mereka, satu hari mereka itu akan jadi tongkat untuk kita. Dan kalimat yang selalu saya ingat kepada dalam pikiran saya yang tergores itu, itulah pentingnya dialog. Karena saya ngerasain betul, dialog itu membekas. Ibu saya itu ngusap kepala saya dan berkata, nggak ada yang cacat, nak. Yang cacat itu kita yang melihat apa yang Allah beri. Makanya akhirnya kehidupan kita itu, ketika tiba-tiba dibalik sholat kita yang panjang, zikir kita yang panjang, kok tiba-tiba makhluk datang satu perkara yang membuat kita kaget. Loh, kenapa ini kok bisa terjadi? Maka kita harus paham, semua terjadi karena hikmah. Dan tidak pernah lepas dari hikmahnya Allah. Dan Allah itu maha berkehendak. Makanya maaf, kadang-kadang ujian itu Allah hadirkan untuk kita, Bapak dan Ibu. Karena pada dasarnya ujian itu memberikan kepada kita hikmah. Maaf ya, kadang-kadang dinding rumah sakit itu lebih banyak merekam orang yang khusyuk berdoa dibandingkan dinding masjid. Kalau kita pengen tahu orang yang khusyuk berdoa, jangan di masjid. Coba datang ke rumah sakit, jalan-jalan gitu loh, ke Bangsat. Kita akan menjumpai seorang ibu, seorang istri, mencium-cium telapak kaki suaminya. Ketika suaminya sakit, dia nangis. Ya Allah, sembuhkanlah suamiku. Kalau kita pengen melihat orang yang khusyuk berdoa, itu jalan itu ke rumah sakit. Lihat ada seorang suami megang tali infus itu istrinya dan berkata, saya masih butuh dia, ya Allah nemani saya membesarkan anak-anak. Karena kadang ujian itu Allah hadirkan kepada kita itu dengan hikmah. Dan itulah yang menjadikan kita harus memberikan keridhaan kepada Allah setiap waktunya. Makanya akhirnya para sahabat ketika mereka berinteraksi kepada Allah itu apa? Mereka berinteraksi kepada Allah itu dengan ridhonya sebelum yang lainnya. Makanya ketika para sahabat itu diuji dengan perkara yang tidak membuat mereka nyaman, apa perkataan dan dzikirnya para sahabat? Dzikirnya para sahabat itu adalah raditu billah bi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Karena itu menunjukkan kelapangan hati mereka. Makanya Masya Allah ya, ridho itu puncak tertinggi. Para ulama di dalam kitab Silsilatul Amalil Qulub itu para ulama berbeda pendapat. Yang mana yang lebih kuat, ikhlas atau ridho? Sebagian ulama mengatakan ikhlas, sebagian ulama mengatakan ridho. Tapi ada salah satu fragmen yang luar biasa ketika kita membicarakan ridho, Pak. Kayak Sa'ad bin Abi Waqqas. Bapak tahu nggak Sa'ad bin Abi Waqqas itu sahabat Nabi yang paling mustajab doanya. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas.
Beliau itu kalau berdoa, sebelum turun tangannya sudah dikabulkan sama Allah. Beda kan dengan Bapak, naik turun, belum dikabul. Saat bin Abi Waqqas itu, kalau berdoa sebelum turun sudah dikabulkan sama Allah. Pernah ada kejadian, Pak, ketika ada satu budak, tiba-tiba betisnya itu tersingkap. Lalu ketahuan sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar bin Khattab ngambil sepatang dahan, akan ditakzir. Takzir itu dipukul karena kelihatan auratnya. Ketika mau dipukul saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas itu berkata, jangan dipukul wahai Amirul Mukminin. Itu tersingkapnya bukan sengaja, tapi tersingkapnya karena angin. Tapi Umar mengatakan, tidak, tetap saya takzir karena auratnya sudah kelihatan. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, apakah perlu saya berdoa wahai Umar? Oh jangan kalau berdoa. Ini buat kamu aja. Jangan doa. Itu saat, Pak. Makanya pernah ada pengendara naik kuda mencaci maki Ali bin Abi Thalib, lalu dia bilang, jangan dicaci maki Ali bin Abi Thalib. Saya kenal Ali bin Abi Thalib. Tapi orang itu tetap ngotot untuk mencaci maki Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, qomat kamit, sebelum turun tangannya, pengendara kuda itu tiba-tiba kudanya lihat dan beliau terjatuh dari kuda. Itu saat, Pak. Saya yakin tuh kalau Sa'ad bin Abi Waqqas masih hidup hari ini, Bapak antri di depan pintu rumahnya untuk berdoa. Nggak nggak jelasin. Tapi kita tahu nggak, Pak? Ridhonya saat itu luar biasa. Apa ridhonya? Saya aja belum paham. Saat bin Abi Waqqas itu memperlihatkan contoh yang terbaik dalam masalah ridho. Apa masalah keridhoan yang dimiliki sama beliau? Beliau mengatakan, beliau terjadi sama mas. Ketika beliau itu berusia senja, maka beliau buta, Pak. Karena banyak walinya Allah itu diuji dengan kebutaan di masa tua. Maka beliau buta. Tetapi ketika beliau buta, tidak pernah dan tidak ada yang melihat dan mendengar kalau beliau berdoa minta disembuhkan. Ada di antara keponakannya datang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, meminta kepada dan mengatakan kepada Sa'ad, ya Sa'ad, kamu adalah orang yang paling mustajab doanya. Apakah engkau tidak berdoa supaya engkau disembuhkan penglihatannya oleh Allah? Apa yang dikatakan Sa'ad, Pak? Sa'ad pada saat itu mengatakan kepada salah satu kerabatnya, aku lebih ridho dengan takdir pertama yang Allah berikan ketika aku buta daripada aku mengangkat tangan lalu memohon kepada Allah supaya Allah mengubah takdir yang pertama sesuai dengan kemauanku. Takdir pertama pilihan Allah, takdir kedua itu pilihan saya, dan takdirnya Allah itu lebih baik daripada takdir yang saya minta kepadanya. Dan beliau buta sampai meninggal dunia. Itulah ridho, Pak. Kehidupan kita itu miliknya Allah. Dan apapun yang terjadi pada kehidupan kita itu terjadi dengan hikmah. Kadang perkara yang kita pandang itu adalah buruk, itu ternyata bisa membawa sesuatu yang manis. Berapa banyak perkara yang manis itu tidak baik untuk kita di masa mendatang. Tapi berapa banyak perkara yang tampaknya pahit tetapi membawa kebaikan untuk kita di masa mendatang. Karena apa? Ridho kepada takdir. Dan semua terjadi karena hikmah yang Allah berikan di dalam perjalanan kehidupan kita. Makanya maaf, kalau musibah ini tiba-tiba datang, dalam perjalanan hidup kita, jangan sampai hilang rasa ridho pada hati kita, dan latihlah hati kita untuk mengatakan, raditu billah Hirokta, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Ada satu kisah nyata, Pak. Ini sudah diingatkan. Ini sebagai penutup poin yang pertama. Ada satu kisah nyata, seorang raja. Satu pagi dia tuh mengupas buah, Pak. Ketika mengupas buah, tanpa sengaja, pisaunya itu kena dengan jempolnya. Jempolnya mau putus, Pak. Ketika dia dalam kondisi kesakitan, datang Perdana Menterinya, dan Perdana Menterinya ketika melihat itu langsung berkata, insya Allah fihi khair. Insya Allah fihi khair. Di dalamnya ada kebaikan. Sang raja ketika mendengarkan komentar Perdana Menterinya marah. Kamu itu
Jempol gua mau putus, malah kamu mengatakan ada kebaikannya. Kebaikan apa dari jempol yang mau putus? Dipecat Perdana Menterinya, Pak, dijebloskan ke penjara. Ya, rajanya ini pemarah. Dan Bapak tidak usah tanya, nama rajanya siapa? Saya lupa nama rajanya siapa. Akhirnya ketika Perdana Menterinya dijebloskan ke penjara, beberapa hari kemudian, akhirnya beberapa hari kemudian sang raja itu berburu, Pak, dan hanya membawa sedikit dari pasukannya dan berpakaian biasa. Saking asiknya mereka berburu sampai jauh, Pak, keluar dari perbatasan wilayah kerajaan dia. Dan takdir Allah mempertemukan dia dengan satu peristiwa. Tiba-tiba dikepung sama suku primitif animisme yang masih menyembah kepada Tuhan berhala dan masih menyerahkan tumbang. Digerebek, akhirnya dibunuh pengawalnya yang disisakan sang raja. Kenapa yang disisakan sang raja? Karena sang raja itu tampak paling subur, paling terawat kulitnya, dan paling bagus pakaiannya. Kenapa dia disisakan? Karena mau dijadikan tumbang. Seluruh pengawalnya dibunuh. Yang tersisa sang raja. Dibawalah mereka ke tengah hutan, lalu diadakan ritual, diikatlah sang raja itu di atas tempat untuk dijadikan tumbal, Pak, dan tinggal menunggu satu orang. Yang ditunggu siapa? Tukang dukun, suku primitif ini. Dukunnya datang, Pak, ngecek tumbal itu sebelum dilakukan ritual. Dilihat kepalanya sampai ujung kakinya. Bagus ini, cocok. Dikiranya kambing, betul katanya, cocok nih. Tapi ketika mau dieksekusi dengan ritual tumbal itu, tiba-tiba sang dukun itu melihat tangan kirinya sang raja yang terbungkus dengan kain, diambil, dilihat, dibuka. Ternyata ada lukanya. Sang dukun lalu berkata, oh enggak bisa, ini cacat. Lepas saja ini, nggak ada gunanya. Cari lagi yang lebih layak dan lebih bagus daripada ini. Akhirnya sang raja dilepaskan, singkat ceritanya, akhirnya dia berhasil untuk keluar dari suku itu, Pak. Dan ketika keluar, barulah dia menyadari betul apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri. Fihi, pulang dia ke kerajaannya, Pak. Dan ketika dia pulang ke kerajaannya, tidak ada tempat yang dia tuju kecuali satu. Tempat ada yang dia tuju? Tempat penjara Perdana Menterinya. Dan ketika dia lepaskan Perdana Menterinya, maka dia berkata, betul perkataannya. Fihi khair, semua itu pasti ada kebaikannya. Dipeluk itu Perdana Menterinya, lalu dia mengatakan, maaf ya, aku marah kepadamu dan menjebloskan kamu ke penjara. Aku kembalikan kamu kembali menjadi Perdana Menteri. Maka Perdana Menterinya itu tenang, lalu berkata, tidak apa-apa. Kamu jebloskan aku ke penjara juga, fihi khair. Lalu sang raja bingung, Pak. Loh, kalau putusnya jempolku ini ada kebaikan, kalau aku jebloskan kamu ke penjara, apa kebaikannya? Perdana Menteri itulah berkata, kalau kamu tidak jebloskan aku ke penjara dan tidak marah, kamu pasti akan mengajak saya berburu. Dan ketika kamu mengajak saya berburu, ketika satu persatu orang dimatikan, ketika tidak layak dijadikan tumbal, dan kamu juga tidak layak dijadikan tumbal, jatuh pilihannya ke siapa? Saya. Tapi gara-gara kamu penjarakan saya selamat dari ancaman untuk menjadi tumbal. Sang raja tertawa, Pak. Disitulah kalimat ini menjadi kalimat terkenal. Fihi khair. Makanya kalau tiba-tiba Bapak naik motor sudah dzikir, sudah baca subhanallah bihamdihi itu 100 kali, tiba-tiba nabrak kucing mati. Apa yang kita katakan? Fihi khair. Ridho. Bapak merasa sudah baik sama istri, tiba-tiba istri ngambek nggak jelas pagi-pagi gitu. Katakan sama istri, fihi khair. Sebagaimana istri sudah baik sama suaminya, disediakan teh, disediakan kopi, masih aja meletakkan anduk di atas kasur. Dengan Bu, fihi khair. Karena disitulah kita memahami bahwasanya kalau tiba-tiba perjalanan kehidupan kita mendapatkan gelombang dan turbulens besar pada kehidupan kita, sikap yang pertama, berikan ridho.
Karena ridhonya Allah itu, karena ridhonya manusia itu yang akan menjadikan kita mendapatkan banyak kebaikan dan mendapatkan jalan keluar. Imam Ibnu Qayyim terakhir kali mengatakan dalam kitabnya Syifa'ul Alil fi Masailul Qada'i wal Qadar. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim? Ridhomu terhadap takdir mendekatkan kamu dengan jalan keluar. Ridhomu kepada takdir menjadikan engkau akan mendapatkan pertolongan di sisi Allah. Dan inilah yang menjadikan kita memahami poin yang pertama. Kalau tiba-tiba cinta kita sama Allah dibalik semua ketaatan yang kita lakukan, tiba-tiba mengundang kepada kita ujian, satu, ridho. Dan katakanlah, fihi khair, semua itu pasti ada kebaikan yang sedang Allah atur di dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Apa yang kedua, apa yang ketiga, apa yang keempat, apa yang kelima, kapan-kapan. Berarti fihi khair. Jadi ini sudah diingatkan, Afwan Ustadz 5 menit lagi. Ini pun sudah diingatkan dari 10 menit yang lalu. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Walaupun kita baru membahas satu, ilmu itu bukan yang penting banyaknya, tapi bagaimana menjadi sebuah keberkahan di dalam kejadian hidup kita. Inilah yang menjadikan kita senantiasa ridho. Jangan suka menanya-nanyakan kepada Allah. Jangan suka menggugat setiap keputusan dan takdir yang telah Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Tidak ada takdir yang cacat. Yang cacat adalah kita ketika membaca takdir yang Allah berikan di dalam perjalanan hidup. Ini yang pertama. Semoga Allah berikan keberkahan dalam setiap kehidupan kita. Insya Allah semoga Masjid An-Nur akan tegak. Dan saya berpesan kalau bisa, nanti selain kita memperhatikan fisiknya, ini mewakili para bertahan. Masjid itu yang paling penting, Pak. Selain fisiknya, yang paling penting soundnya. Ini soundnya sudah bagus, tinggal dipertahankan. Kenapa masjid itu yang paling penting adalah soundnya? Berapa banyak ilmu tidak tersampaikan kepada umat ketika datang ke masjid karena soundnya. Jangan sampai sound masjid itu kalah dengan sound system nyanyi dangdut. Iya, kawannya tadi. Bapak tahu penyanyi dangdut mic-nya bisa 100 juta. Tanya sama Ustaz. Pernah belikan ya? Enggak. Lu kok ini diambil 100 juta, lu kok masjid dibuat itu yang terbatas. Saya kadang-kadang sedih gitu. Saya pernah menghadiri sholat Jumat Pak di satu masjid. Saya tidak mengaitkan, tapi ngambil pelajaran. Ketika lagi dibuka khutbah Jumat disampaikan oleh panitia di masjid. Kas masjid 340 juta, 340 juta. Tapi mic-nya saya duduk di sop pertama antara ucapan khotibnya dengan saya nggak dengar. Makanya saya berpesan semoga Masjid An-Nur ini suaranya menggelegar. Dengan itu penyanyi dangdut akhirnya malu ketika mendengar sound system di Masjid An-Nur. Insyaallah. Sudah titit berarti maghrib sudah datang. Tidak ada pertanyaan? Nyatanya tidak ada pertanyaan. Insyaallah, alhamdulillah. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita dan semoga Allah mengumpulkan kita dalam kondisi yang baik. Kita semoga menjadi satu keluarga besar, semasjid, sesurga. Kita harus ingat ya, apapun Pak, tiba-tiba takdir kita tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, biasalah untuk mengatakan raditu billah, dan terbiasalah mengatakan fihi insya Allah. Simple tapi bermakna, membantu hati supaya lapang dalam setiap perkara. Ini yang dapat saya sampaikan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Acara saya sampaikan kembali kepada MC. Monggo.